Kalau searching ya, ini bebas saja, tidak harus kaku kata-kata. Sudut adalah ini. Kira ada bisa menyatakan. Oh, di ngomong ya. Ngomong boleh, nanti Ustaz bantu tuliskan. Sudut adalah apa yang ngomong? Sudut adalah apa ya? Bangun dibentuk oleh sinar garis. Bentar, ulang. Agak putus suaranya Faisal. Sudut adalah yang dibentuk oleh dua garis berbentuk yang dua garis oleh yang bersekutu untuk pangkalnya. Yang bersekutu pada pangkalnya. Di awalnya tadi apa? Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua garis yang bersekutu pada pangkalnya. Yang dibentuk, oke. Sudut yang dibentuk dari dua garis yang bersekutu pada pangkalnya. Oke. Ini dari mana pernyataannya ini? Karena kata-kata bersekutu nggak umum ya. Dari buku, dari ini searching. Dari buku. Oke, ya enggak masalah, memang dari buku kan berarti literasi. Ini dari Faisal ya. Referensinya dari buku cetak kita. Iya. Enggak. Oh, buku beda lagi. Enggak. Iya. Oke, bagus. Nah, ya enggak masalah ya. Ini benar sih. Sudut adalah ini menurut Faisal ya. Yang direferensi dari buku. Sama apa? Bersekutu sama-sama enggak, agak putus suaranya sih. Kurang jelas. Bersekutu sama bertemu sama, Zat? Oh, sama-sama. Ya, itu maksud Ustaz. Daripada kata-kata bersekutu, bagusnya bertemu. Ya. Lebih umum bertemu ya, lebih ya inilah lebih ke kata-kata sehari-hari lah gitu. Kalau bersekutu ya memang bertemu juga, tapi lebih formal gitu ya kata-katanya kalau bersekutu, atau lebih tekstual namanya gitu ya. Nah, tapi lebih tepatnya ini nih. Bangun yang dibentuk dari dua garis yang bertemu pada pangkal garis ya. Nah, oke. Ini kata Faisal. Ada lagi yang bisa menyatakan dengan kata-kata sendiri boleh, karena kan umum aja ya sudut itu apa aja. Ada? Atau ini aja kita jadikan apa namanya simpulan kita untuk pengertian sudut. Setuju ya? Nah, dah. Ini menurut Faisal ini benar rasa. Secara umum memang sudut itu suatu bangun yang dibentuk dari dua garis yang bertemu pada pangkal garis ya. Dan artian syaratnya harus ada dua garis. Kalau cuma satu garis tidak bisa. Kalau tiga garis terbentuk juga sudut, tapi banyak sudutnya gitu ya. Minimal untuk satu sudut harus terbentuk dari dua garis. Oke ya. Oke, ini benar. Tapi sebenarnya tidak bertemu pada pangkal saja sebenarnya. Yang bertemu kadang dia bisa bertemu di pertengahannya juga, nggak mas? Yang memiliki titik temu, nah itu lebih bagus ya. Titik temu itu nanti ada dia dua garis, sebagai contoh gini, garis ya. Ini garis, nah ini kan ada sudutnya nih, karena apa? Dia tidak ketemu gitu. Tapi kalau Ustadz berikan di sini, nah dia ketemu nih, memiliki ini titik temunya ya, titik temu antara dua garis ini. Ini satu, ini kan di pangkalnya, bisa jadi di tengahnya juga, ini ada sudutnya juga nih, ada 4 buah sudutnya malah, gitu ya. Jadi dia tidak harus di pangkal, tapi dia harus memiliki titik temu atau harus berdempet ya gitu ya antara dua garis. Kalau tiga garis bisa, tapi ya tidak akan berhubungan gitu. Ya, kayak gini ini tiga garis gitu ya. Tapi sudutnya kan ada banyak jadinya. Minimal harus ada dua aja ya. Oke, itu satu. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh benda yang memiliki sudut lancip. Ada nggak bisa menyampaikan benda yang sudut lancip? Satu aja. Atau masih ingat nggak nih? Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, masih tahu ya? Paham ya gitu ya? Tahu sih. Nah, paham. Yang lancip itu bentuknya seperti apa? Yang benda ya. Kalau segitiga bukan benda, itu bentuk saja. Bentuk segitiga. Bendanya apa? Misalkan penggaris kah gitu ya. Atau yang siku-siku kayak buku gitu dan sebagainya.
Coba ada yang bisa memberikan contoh. Nih yang lancip dulu. Meja. Meja, 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 meja. Nah, itu pakai gambar lagi. Meja. Meja yang mana satu nih? Ini ya. Ini lancip nggak nih? Yang mananya yang lancip ini coba? Ujung pulpen ya. Enggak lancip, siku-siku sih dia. Ya, siku-siku. Di sininya siku-sikunya ya, di nah di pojokannya ini, siku-sikunya gitu. Ya. Lebih tepatnya di siku-siku. Ini satu, siku-siku dapat. Lancip sama tumpul. Mana kira-kira ide? Karena kan sudut dalam kehidupan sehari-hari banyak. Ada? Loh gimana nih? Pensil, Zat. Hah? Pensil? Ujung pensil ya. Nah, pensil udah. Pensil. Ujungnya ya. Iya. Pensil. Iya, Zat. Oke. Ada satu. Yang lancip. Nah, nih. Tapi ujungnya ini aja ya. Yang ini maksudnya. Iya, Zat. Oke, sip. Ada lagi? Yang tumpul. Satu-satu aja nih karena waktunya nanti kurang. Tumpul apa kira-kira? Yang membentuk ya, tidak harus selalu bentuknya harus ini. Tumpul ini banyak sebenarnya. Coba kita cari dalam bentuk gambar biar lebih nampak. Busur ya. Busur. Busur tuh ini. Busur panah. Ini ada pilihannya nih, busur panah, busur lingkaran. Nah, busur yang mana satu? Kalau tanya busur banyak nih gambar. Tapi ini nggak ada di mana tumpulnya itu. Harus ini nggak ada. Kurang sih kalau busur. Busur itu alat ukurnya sih yang ini. Atau yang ini. Apa ya? Laptop yang terbuka ya. Apa Isa? Laptop yang terbuka. Nah ya, laptop. Pasti Google. Ya tak masalah. Namanya juga belajar. Ada. Nah, ini laptop. Yang sudutnya tuh yang mana nih Faisal? Yang tumpulnya di sini. Yang ininya ya, yang terbukanya. Siapa yang menjawab? Pak Is. Tadi Pak apa? Is. Pak Is ya, Pak Is. Maaf. Pak Isa, Pak Is Sabil. Yang mana nih terbukanya Pak Is? Yang dari Ya, yang tumpulnya. Nampak dari atas. Yang ininya sudutnya ini, tembok sini. Tengah ya. Yang tengahnya ya, di sininya ini ya. Iya. Oke, ya. Tapi paham maksudnya ya, yang tumpulnya itu apanya ini ya? Sudut dari terbukanya laptop tersebut gitu ya. Ini sebenarnya banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang lancip ini piramida itu satu ya, piramida. Kan memang itu benda. Kemudian kalau yang tumpul ini kursi apa? Kursi santai itu. Kursi santai yang dari bambu sih biasanya gitu ya. Yang Kursi goyang ya. Kursi goyang ya. Tapi kursi goyang kurang sulit sih ya, agak melingkar dia gitu ya. Yang kursi di pantai-pantai itu loh gitu. Tapi rangkanya gitu ya. Yang bisa sambil jemuran dan sebagainya. Tinggi gitu. Kalau yang siku-siku ini banyak ya. Buku, TV, lemari, siku-siku. Rata-rata semua benda di kehidupan sehari-hari banyak yang siku-siku. Oke. Tapi terlepas dari sini, ini banyak ya sudut-sudut dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kehidupan sehari-hari ini bisa kita ukur sebenarnya. Salah satunya dengan pengukuran sudut ini gitu ya.
Tapi yang jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran sudut ini ternyata tidak seragam, ya. Kalau di Indonesia itu dominannya pakai derajat, ya. Maka satuannya derajat kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ternyata ada beberapa wilayah negara dia tidak pakai derajat tapi pakai radian, ya. Ya, ini di dalam matematika kita wajib mempelajari kedua-duanya, ya. Apa itu satuan derajat, apa itu satuan radian, gitu ya. Intinya sama, tujuannya untuk mengukur sudut. Sama seperti mengukur jarak, ya. Di Indonesia sendiri itu mengukur jarak pakai meter, satuannya meter gitu ya. Tapi ketika di luar negeri ada yang mengukurnya pakai mil per jam. Ada juga yang pakai satuan kaki. Kalau ketinggian misalkan ketinggian pesawat 500 kaki, ya. Karena sebenarnya kan 500 meter sudah bisa kita mengukurnya gitu. Tapi ada yang pakai ukuran kaki, ada pakai ukuran mil dan sebagainya, gitu ya. Suhu juga demikian, ada yang pakai Kelvin, ada yang pakai Celsius, ya. Di sudut juga terdapat yang demikian, bahwa penghitungannya tidak hanya derajat saja, tapi ada yang dalam bentuk radian, ya. Dan kedua-duanya harus kita ketahui, intinya dulu. Apa itu satuan derajat, apa itu satuan radian, dan bagaimana cara memperoleh satuan derajat sama radian tersebut, gitu ya. Di Indonesia yang dominannya pakai satuannya adalah derajat. Kalau derajat, ya, alat ukur kita itu ada jelas. Alat ukurnya ini. Ini ada tahu alat namanya apa nih? Yang ini. Busur. Nah, apa nih namanya? Busur lingkaran ya namanya, busur lingkaran. Di sini ada angka-angka 10, 20 sampai 180. Ya, ini dari 0 ya, mulai 0 sampai 180 ya. Angka ini menunjukkan satuan derajat ya, dari 0, 10 sampai 180 di sini. Ini ngukurnya dalam bentuk derajat ya. Sudah ditetapkan ya karena memang seperti inilah ukurannya gitu ya. Dari 0 sampai ke 90. Ini disebut dengan sudut siku-siku. Nah, siku-siku itu berarti dia kotak ya, peta gitu ya. Tapi kalau sampai 180 dia garis lurus. Ya, lurus dia. Oke. Jadi yang dimaksud sudut itu yang di sininya. Yang tadi yang disampaikan sama Faisal. Bidang yang terbentuk antara dua garis yang memiliki titik temu gitu ya. Ukurnya dengan alat bantu ini. Ya. Tapi untuk yang sekarang kita akan mengukurnya menggunakan alat ukur ini derajat. Tapi kita bisa juga menyatakannya dalam bentuk radian. Itu tujuannya ya. Diukur dengan satu alat, tapi bisa untuk menyatakan dua bentuk. Bisa dalam bentuk radian, bisa dalam bentuk derajat. Oke. Sebagai contoh di sini, bukan contohnya. Ini satu ini dulu. Satu pernyataan bahwasanya ini wajib diketahui ya, yang ini ya. Kotak pertama ini rumusnya lah gitu ya. Bahwa untuk X pi radian, X ini berarti satu angka yang belum diketahui. Bisa jadi angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Untuk mengubah satu radian menjadi derajat, itu tinggal kita kalikan X-nya ini dengan 180 ya. Untuk mengubahnya. Atau kalau mau dibalikkan dari derajat menjadi radian ya. Angka derajatnya kita bagikan dengan 180. Kemudian diberikan di satuan belakangnya pi radian. Tapi disingkat dalam bentuk virat saja ya. Virat. Oke. Ini bentuknya ya. Nah, jadi ini maksudnya gimana penggunaannya? Ini sebagai contoh angka. Ketika kita sudah mengukur dengan alat bantu ukur kita tadi busur, diperoleh 30 derajat sudutnya ya. Sudutnya 30 derajat. Ini jika dinyatakan dalam bentuk pi radian ya. Bagaimana caranya? Angkanya ini, angka derajatnya kita bagikan dengan 180 ya. Kalau dia 30 berarti 30 dibagi 180. Oke. Ini kan sebenarnya tidak bisa dibagi ya, karena angka yang di atas lebih kecil daripada di bawah. Tapi bisa disederhanakan atau diperkecil. Sama-sama dibagi 10 dulu misalkan. 30 bagi 180 ini kan jawabannya 3/18 gitu ya. Dihilangkan nolnya juga boleh, terserah. 3/18. Oke, itu penyederhanaannya. 3 sama 18 ini sama-sama bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 18 bagi 3 hasilnya 6. Maka muncul 1/6 pi radian. Angka yang di belakang itu simbol yang di belakang pi radian itu hanya ya satuan. Hanya satuan. Jadi ini memang sudah wajib mengikuti ketika dia dibagi 180. Oke. Tujuannya biar merubah radian menjadi derajat menjadi radian.
ya, mengubah derajat jadi radian. Demikian juga kalau angkanya 120 derajat. Bagaimana mengubah derajat ini menjadi radian, ya? Bagi angka derajatnya ini dengan 180. Tugas kita berikutnya hanya menyederhanakan atau mengecilkan angkanya, ya. Karena 12 sama 18 ini besar, sama-sama bisa dibagi 60, maka muncul di akhir jawabannya 2/3 V radian, gitu ya. Demikian juga 225 dan sebagainya. Kemampuan yang diuji di sini lebih kepada penyederhanaan bentuk pecahan, ya. Ini sudah umum, saya rasa tidak sulit. Pahami aja bentuknya, polanya. Ketika mengubah derajat ke jadi radian, bagikan dia dengan 180. Itu kondisi 1 ya. Sekarang dibalikkan. Bagaimana mengubah radian menjadi derajat, ya. Bagaimana mengubah radian menjadi derajat. Oke. Di sini kalau mengubah radian menjadi derajat, tugas kita kalau tadi kan membagi ya, membagi dengan 180. Ya kita balikkan kondisinya, sekarang kita kalikan. Ya. Jadi kalau dari derajat dari radian ke derajat, radian menuju derajat, ya, derajat simbolnya angka 0 di pangkat gitu ya. Tapi dibaca derajat, itu cukup kali dengan 180 kunci ya. Kalau radian ke derajat. Tapi kalau dibalikkan dari derajat menuju radian, ya, maka tugas kita adalah membagi dengan 180. Oke, itu ya. Dua konsep ini sebenarnya yang harus dipahami sebagai rumus dari sini. Kata-kata sederhana dari rumus ini ya. Kalau dirumuskan dia bentuk kayak gini, tapi secara teknis ya cukup dibagi sama dikali. Ya, dikali dengan 180. Oke. Maka kalau 3/4 pi rad mengubah ke dalam bentuk derajat, kalikan 3/4 ini dengan 180. Ini 4 bagi 180 ini 45. 45 kali 3 jawaban 135. Demikian juga yang 5/3 ya. Ini sudah bisa dihitung menggunakan perkalian dasar saja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kata kuncinya lebih kepada itu ya. Kalau derajat ke dalam bentuk radian dibagi 180. Derajat ke rad bagi, ya. Tapi kalau rad ke derajat kali, ya. Kalau di sini dibagi, di sebelah sini dia dikali, ya. Itu poin penting pertama. Nanti di sana di tugas kelompoknya itu akan berkaitan dengan menghitung seperti itu. Tapi tentu kita harus tahu dulu satuan derajatnya menggunakan alat ukur di sini, ya. Di sini ada busur, ada penggaris. Busur gunanya untuk mengukur sudut, penggaris untuk mengukur sisi, ya. Karena kita belajar trigonometri, itu nanti berkaitan dengan segitiga saja. Maka segitiga yang kita hitung, itu wajib diketahui pertama sudutnya, kemudian sisinya. Ya, sudut dan sisinya. Gunanya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi untuk sekarang kita lebih kepada mengukurnya secara online dulu. Kemudian nanti ketika ada kendala atau ingin disederhanakan tapi sulit, ya bisa menggunakan ini alat bantu kalkulator online, ya. Ini ada linknya, Desmos namanya, atau di search saya di Google bisa kalkulator online ya, kode ini kata kunci, silahkan dicari. Dah. Jadi nanti penugasan sendiri untuk di sini, ini penilaiannya nanti kelompok ya. Cara ngerjainnya gimana? Ini supaya contoh kerjakan dulu secara individu ya. Jadi di sini ada alat bantu nih, busur nih. Ini busurnya sama kayak tadi yang di slide sebelumnya ya. Ini bisa dipindah-pindahkan, bisa digeser dan sebagainya ya. Tugas kita adalah mengukur besar sudut A, B dan C pada segitiga yang ada di layar. Ini segitiganya ya. Tugas kita mengukur sudut A, B, C ini. Bagaimana caranya? Ya, ini kan kita bisa mengukurnya dengan cara mengamati. Mau tak mau harus kita amati ya. Bisa perbesar dulu biar nampak. Ini nampak di layar ya, walaupun pakai HP bisa di zoom. Nah, cara mengukur sudut ini kan awalnya tidak ada nih ya. Ini kita dekatkan dulu. Ya, kalau secara online ya kayak gini. Kita bisa geser-geser deh. Nah, kita mau mengukur sudut A ini. Sudut A ini terbentuk antara dua garis. Pertama garis AB sama garis AC, ya. Dua garis ini membentuk sudut A. Untuk mengukur sudutnya berarti kita butuh memindahkan ini, busur ini
kita jadikan satu dulu sebagai dasarnya. Dasarnya itu misalkan garis AB ini. Nah, ini pindahkan sini ya. Dempetkan garis busur yang ini, yang hitam ini dengan garis AB ya. Kemudian di mana dia ketemu titik AB dengan AC ini ketemu di titik A. Maka ini pusat dari busurnya yang tengah-tengahnya ini harus kita dempetkan ke sana. Nah, ini harus dempet ya. Perhatikan ini yang hitamnya harus dempet yang di bawah dasarnya. Harus dempet. Kalau di sini tidak boleh. Nah, kalau ini kan tidak dempet ya, berarti nggak bisa. Harus dempet. Oke, dah. Kemudian ini bisa kita ukur. Ya, kita ukur. Ini perhatikan ini udah dempet. Nah, ya. Di sini kalau ditarik garis merahnya, dia di sini ya. Nih. Di sini dia ketemu titik ini. Itu kan nilainya nggak pas angka puluhan ya, tapi bilangan yang bukan puluhan. Nah, sini kan setengahnya nih. Maka dihitung nih 45 derajat. Paham ya? 45 derajat. Oke, sampai sini paham ya cara mengukur sudut? Ini sudut A. Oke. Kita hapus dulu. Ini sudut A. Kalau untuk sudut B, yang sudut C juga 45, Ustaz. Iya, betul. Tapi nanti kita pastikan ya. Ini dulu A dulu. A-nya 45 ya. Jadi nanti kalian isi di sini. Nah, di sini. Tinggal nambahin aja angka 45. Dah. Ya. Silahkan dilengkapi LKPD-nya. Berikutnya di sini. Sudut ini, sudut B, ya kita ukur juga cara sama gitu ya. Tapi kan kita dempetkan garisnya gini ya. Nah, nih. Garis hitamnya sudah dempet dengan garis dasarnya atau garis acuannya. Kita tengok di sini. Ketemunya di titik B, B ke atas ya. Dua garis merah ini dia ketemunya di 90. Yang kita hitung yang dari sini ke sini ya, dari bawah ke atas, dari bawah kiri ke atas, bukan yang kanan. Kalau yang sudut A tadi yang kanan ya. Ke sini dari sini. Tapi ngitungnya tentu bukan dari sini kan 180 nih. 70, makin lama makin 90. Ini kebetulan angka emang 90, tapi kita ngitungnya ya tetap aja dari sini 10 satuan, 20, 30 derajat, 40 derajat, 50, 60, 70, 80, 90. Maka sudutnya ini 90 derajat atau dinamakan dengan siku. Ya. Letakkanlah di sini. Berarti sudut B ini nilainya 90 derajat. Ya. Ini satu. Ini kalau sudut B diukur dengan menghitung banyaknya sudut yang tersisa ya dari sini 80. Oke. Kalau sudut C yang di atas, nah ini agak sulit ya karena dia kan objeknya garisnya miring ya atau maka ini kita bisa rotasi. Kita dempetkan aja tuh titik temunya di C. Nah, gitu ya. Sini kan angka ketemunya di sini nih. Nah, sini. Ini ya yang setengah ini. Ya, ini berapa nilainya? Itu kan angkanya ada ratusan, tapi bukan ratusan sebenarnya. Ya, kita hitungnya tetap dari kotak dari titik acuannya sini. Ini 10 derajat, 20, 30, 40, ini setengahnya ya, berarti 45. Maka sudut C ini kita letakkan sini 45 derajat. Nah, kemudian ini harus dipastikan bahwa sudut segitiga ini tidak akan lebih dari 90 derajat ya. Itu materi dari SMP sudah ada. Nah, jadi ini kalau diuji 45 tambah 90 tambah 45, ini jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, berarti ini sudah tepat ya. Diukur dengan busur itu tepat, kemudian dihitung secara teori juga dia benar. Nah, kemudian 45 sama 45 ini berarti sudah menyelesaikan satu kotak untuk pengisian. Nah, berikutnya di sini sudut segitiga dalam satuan radian ya. Sudut A ini kan nilainya 45 derajat. 45 derajat dalam radian berapa radian? Ada nggak bisa tahu? 45 derajat berapa radian? Kalau di contohnya di sini 30 derajat itu 1/6 radian. Ya, 1/6 pi rad. Nah, kalau 45 itu 1/4. Ya, dari mana dapat 1/4? Ini dibagikan. Ya, dibagikan itu 45 dibagi 180. Jadi tinggal semua angka di sini kalian bagi dengan 180. Maka muncullah pecahan-pecahan di sini dalam bentuk 1/4 pi radian. Kalau yang 90 itu jawabannya
1/2 setengah pi radian gitu ya. Yang C ini karena sama-sama 45 berarti 1/4 juga. Ya. Kalau sulit silakan gunakan kalkulator online di sini. Nah, ini. Tinggal bagikan aja tulisannya nanti 90 dibagi 180. Maka nanti jawabannya udah bentuk pecahan bisa dicari. Ya. Kalau sulit, tapi saya rasa nggak sulit lah untuk anak SMA ini bisa menentukan. Untuk panjang sisi sendiri, ini kita ngukurnya dengan alat bantu, bukan busur lagi ya. Ini penggaris ya, gunakanlah penggaris ini. Ngukur sisi AB, ya berarti kan kita tengok sini ya. Kalau penggaris saya rasa nggak sulit. Asal teliti saja gitu ngukurnya. Ya, untuk cari AB berarti kan ini ngukurnya nih A ke B gitu ya. Dari A ke B ini berapa? 9,4. Nah, 9,4. Tulis sini. 9,4. Kemudian untuk ini satuannya biar aja ya. Kita nggak jelas nih satuannya sentimeter atau apa. Walaupun ini penggarisnya sentimeter, tapi karena ini digital gitu ya, kita nggak bisa menetapkan ini sentimeter dalam kehidupan sehari-hari benar atau tidak, karena ini bisa jadi bervariasi. Dan tolong dipastikan juga gambarnya ini jangan diperbesar. Kalau diperbesar tentu dia semakin panjang. Nah nih, nah saat perbesar jadi panjang gitu. Jadi tetap pada ukurannya tadi, normalnya tadi, ya. Jadi ini jangan sampai tergeser-geser gambar yang sudah ditetapkan, oke? Agar nanti sisinya ini tidak berubah. Tapi ternyata kalau ininya diperbesar, untuk sudut sendiri dia tidak akan berubah ya. Untuk sisi dia berubah, tapi untuk sudut ini kalau diukur dengan busur lagi, ini tidak akan berubah. Yang 90 ya tetap 90, yang 45 tetap 45. Mau diperbesar diperkecil segitiganya, gitu ya. Mau diperbesar mau diperkecil, kalau sudutnya ya tetap dia ngikutin terus, tidak akan bisa berubah. Nah, ini tetap 45 dia ini. Mau besar atau maupun kecil gitu ya. Sudutnya pasti dia tetap 45 derajat. Tapi kalau sisi dia akan bergantung kepada perbesaran objeknya ya. Ini sebagai poin penting juga pada trigono nanti, ini akan berkaitan dengan menghitung sisi dan sudut pada segitiga yang sebanding nanti namanya, yang ada perbesaran atau pengecilan ya. Intinya yang kanto untuk mengukur ini sisi ini jangan dipindah-pindahkan ya, atau diperbesar segitiganya. Cukup segitiga yang awal ini yang jadikan perhitungan. Oke. Ini sudah 8.53, waktunya juga mau habis. Jadi ini penugasan sendiri ya. Siswa mengisi LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompoknya kalian yang tetapkan atau Ustaz? Gimana? Kelompoknya Ustadz yang tetapkan atau kalian? Kalau kalian ya kelebihannya satu sudah punya kawan itu lebih mudah komunikasi gitu ya. Tapi kalau Ustadz yang tetapkan nanti ada yang mungkin belum kenal dan sebagainya, agak susah untuk saling mengisi. Kembali kepada kalian gitu ya. Bagusnya gimana? Intinya ya belajarnya yang nyamannya lah gitu. Kalau saya tetapkan takutnya nanti ya nggak cocok aja gitu mungkin, atau belum kenal dan sebagainya, jadi nggak terlalu ini kali lah sama tugasnya gitu, kurang dapat kerjasamanya takutnya gitu ya. Bagusnya gimana? Ustadz yang tetapkan aja ya, setuju? Sendiri aja kan? Sendiri aja. Iya, Sendiri. Maksudnya pilih sendiri. Iya pilih sendiri, itu silakan ya. Tapi pastikan harus ada semuanya gitu. Jadi jangan sampai kalau nggak terdaftar atau tidak terus nama sini pasrah, itu jangan gitu. Ya, misalkan wajib sudah ada kelompoknya satu saja gitu ya. Misalkan Faisal dapat kelompok satu, ya nanti yang lainnya silahkan diisi gitu. Mau bergabung sama Faisal di kelompok satu juga silakan. Intinya ngisi ini sama-sama ya. Dikeroyok aja deh ngerjakannya. Nah, setiap kelompok mengisi semua ukuran sudut suatu segitiga dalam satuan derajat. Derajatnya pakai alat ukur ngukurnya. Radian ini pakai perhitungan tadi mengubah derajat jadi radian ya. Tinggal dibagi 180 saja. Ya. Sedangkan ini nanti di pekan berikutnya kita akan ada presentasi hasil ya. Presentasi hasil. Jadi setelah diukur ya jangan dihapus ya. Diukur kemudian diisi ini yang titik-titiknya yang kosong. Di pekan depan itu akan dipresentasikan untuk mendapatkan penilaian gitu ya. Penilaian keterampilan terutama. Oke, paham? Ini langkah pengerjaannya ya. Oke. Jadi di sini kerjanya sama, tapi sih kan belum ada gambar segitiganya. Gambar segitiganya di mana? Segitiganya itu ada di slide ke-14.
Ya. Di sini ada 7 pilihan. Ini Ustaz tidak menetapkan yang mana. Terserah kalian mau ngambil yang mana. Bisa jadi satu kelompok itu sama. Ya. Bisa jadi sama, tapi Ustaz harapkan kalau bisa beda. Ya, bebas memilih. Kelompok 1 mau ngambil gambar nomor 6 boleh. Ngambil nomor 1 juga boleh. Tapi kalau bisa beda, gitu ya. Biar nampak juga kerja kelompoknya yang mana. Ini tinggal dikopikan saja ke sana. Ke file sebelah. Diduplikat aja ya. Kalau komputer bisa pakai Ctrl C gitu. Ini kelompok 6 misalkan, pastikan aja. Nah, ini jangan diperbesar lagi. Kalau diperbesar tuh nanti ukuran satuannya akan berubah. Cukup ukuran aslinya aja ya. Nah, yang ini juga yang 2 misalkan. Ini misalkan aja ya, nanti kalau mau diambil yang lain misalkan. Susah saat yang itu katanya, yang pakai gambar yang lain. Itu ngukurnya di gimana ya? Diperbesar dulu. Ya. Ngukurnya pakai alat bantu Itu ini. ngukurnya Pakai alat bantu ini yang disini. Nah, busurnya ini pindahin aja. Nah, ini silakan diukur ini berapa. Ya. Dan pastikan mengukurnya ini dempet antara garisnya dengan busur. Misalkan ya contoh ya, misalkan nih. Nah, nih. Ini ukur sudutnya nih. Ini dempet dia. Nah, ini berapa nilainya? 60. Ini lebih dia dikit nih. 63 kah atau 64 gitu ya. Terus nanti sini berarti sudut A-nya 64. Kemudian nanti diubah dalam bentuk radian ya. Kemudian hitung panjang sisinya dengan alat penggaris. Oke. Sampai sini paham penugasannya? Ini hitungnya nggak susah ya, cuma memang pengerjaan ketelitian aja, mengamati sama mengukur. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan sebelum ini ditugaskan. Di pekan depan akan dipresentasikan ya. Untuk nama kelompoknya kembali tadi ya, silakan isi masing-masing. Tapi pastikan kalian mengisi semuanya gitu. Kelompok 6 ini harus ada 4 orang gitu. Jangan sampai yang tertinggal. Ya kalau masih ada yang belum ngisi ya silakan diisi. Hah? Enggak, jangan di buku, di sini aja ngisinya. Ngisinya di sini aja. Karena tinggal nulis angka aja kok. Tinggal nambah-nambahin angka aja ya, tinggal diketik saja. Karena ini tidak mengukur dalam bentuk yang ribet, lebih kepada mengukurnya dalam pengamatan saja. Tapi ya dalam bentuk digital itu satu yang jadi agak belum umum ya atau belum lazim. Oke, paham ya tugasnya? Dikerjakan ya di luar jam belajar, sama kayak penugasan kan, 1 pekan gitu ya. Nanti di pekan depan kita akan presentasi hasilnya. Kelompok 1 itu siapa-siapa saja orangnya gitu ya. Kemudian nanti di pekan depan kita tengok berapa pengukurannya benar tak gitu ya, kita uji. Kalau benar berarti nanti kita berikan nilai maksimal. Tapi kalau masih ada kesalahan tentu nanti kita tengok dulu berapa poin pengurangan. Ya. Ini Ustaz ragunya yang kelompoknya ini takutnya nanti yang terbagi gitu. Silakan diisi aja, tulis sangkung booking nama sini. 1 ini misalkan Faisal, kelompok 2 kan. Bebas saja kelompoknya ya. Kalau bisa cari 4 kawannya yang sudah kenal terutama, itu biar lebih mudah. Ya, langsung tandai sama sini. Ini. Ya, tulis namanya. Pengerjaannya 1 pekan sampai di hari Senin pekan depan. Senin pekan depan presentasi gitu ya. Untuk mendapatkan penilaian secara kelompok. Oke? Paham? Bisa ya kira-kira? Insya Allah bisa chat. Oke, ya bisa ya. Nah, yang lain silahkan berkomunikasi sama kawannya. Ini saya harapkan kerjasamanya ya. Walaupun kita nggak ada ketemu, walaupun kita pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, itu kan tidak menghalangi kita untuk berkolaborasi sebagai kesana. Gitu. Karena ya di sekolah kan harus banyak juga harus pembelajaran kelompok dan sebagainya. Kalau tidak dimulai dari sekarang gitu ya, kadang-kadang nanti dia tiba-tiba kelas 11 baru ada bekerja sama gitu, nggak enak juga. Nggak bisa dari sekarang walaupun keterbatasan ini ya, media belajar dan sebagainya, tapi kita coba aja yang apa yang ada itu dengan pembelajaran daring gitu ya. Ini juga materi masih muda, saya rasa tidak sulit untuk melakukan kerjasama.
Jadi silahkan dilakukan dengan sebaik mungkin. Baik, karena sudah jam 9.01, saya rasa guru lain juga menunggu nanti di kelas 10 menit 3 ini untuk masuk. Ini tugasnya silahkan dikerjakan ya. Untuk linknya sendiri, ini silahkan di copy. Nanti kalau ada misalkan mau bergabung ya silahkan tanyakan ke Ustadz, nanti Ustadz share lagi linknya gitu ya. Ini linknya juga ada Ustadz bagikan sama wali kelas di WhatsApp. Jadi tadi yang di share sama wali kelas itu yaitu linknya langsung ya, silahkan digabung di sana. Isinya ya silahkan pakai angka saja, bukan di buku ya, bukan di buku, langsung di sini diisi ya, langsung di sini diisi. Sebenarnya itu satu siswa aja mengerjakan udah bisa, tapi ya kalau bisa kerja sama gitu. Dan tandai juga siapa kawan yang bekerja, siapa yang cuma numpang nama saja. Oke, demikian ya yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami pembelajaran hari ini gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa sampaikan. Tadi sebentar, yang pasti bisa ini Nanda dengan Fatih ya. Nanda dan Fatih ini Ustaz harapkan nanti kalau berkaitan sama kehadiran jam 1 di hari esok itu komunikasi sama Ustaz nanti ya. Faisal juga kalau bisa hadir, 3 orang lah kalau sih. Oke ya. Demikian yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.